Kalau tak ada kali ketiga, mungkin kali yang keempat. Tidak putus harapan. Ini kekuatan yang ada kepada orang beriman, berharap kepada yang maha perkasa, mampu berbuat segala-galanya. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Firaun dan di hadapan Nabi Musa itu lautan, maka dalam hal ini dia tersepit di tengah-tengah. Kalau melawan dengan Firaun tak mungkin menang karena kekuatannya Firaun dengan persenjataan. Ini ikut hukum zahir lah. Berhadapan dengan lautan, nak menyeberangi lautan pun tak ada perahu dan tak mungkin untuk berenang. Asbab dunia memang tak mungkin lepas, tak mungkin berjaya. Nak menyeberang lautan berenang tak mungkin, untuk berlawan dengan Firaun pun tak akan mungkin juga untuk meraih kemenangan. Asbab dunia terputus. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah menjadi satu jalan keluar untuk mendapatkan solusi daripada setiap permasalahan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa menjawab kata-kata Bani Israel, inna lamudrakun, kita dah terperangkap dah, tak ada jalan lain lah. Kata Nabi Musa, kalla, tak, kita tak terperangkap. Ya Musa, tak terperangkap macam mana? Depan lautan bukan ada perahu besar macam Titanic untuk naik semua untuk menyeberang lautan. Bukan pun juga kita ada persenjataan yang cukup berlawan dengan ketenteraan Firaun yang cukup hebat. Macam mana tidak? Ya, sebab Nabi Musa mempunyai harapan. Inna ma'iya rabbi, bagi saya ada Tuhan. Tidak menisbahkan kepada bukan saya punya kekuatan, bukan saya punya teknologi, bukan saya punya boleh kontrol satelit daripada bumi untuk mengetahui rahasia negara mana yang nak dicuri maklumat macam kita punya zaman sekarang, yang gah dengan teknologinya. Kononnya nak jadi polis untuk dunia, polis untuk dunia, menghaggak hadal dunia. Bukan awak punya ini dunia, macam mana nak jadi polis awak? Faham dong? Inna ma'iya rabbi sayahdin, saya ada Tuhan. La kekuatan yang dikedepankan, wala persenjataan, wala apa, tak ada. Inna ma'iya rabbi, saya ada Tuhan, sayahdin, yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Hanya orang beriman, setiap keadaan mesti ada harapan. Setiap berhadapan dengan kesusahan, apapun kesusahannya, pasti ada harapan. Dan berharap ini bukan harapan kosong. Memang setiap orang mungkin boleh berharap, tapi harapan orang beriman dengan keyakinan adanya Tuhan yang maha berkuasa boleh berbuat apa saja, dan keyakinan orang beriman solusi kepada setiap permasalahan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat merupakan solusi. Bila yang diharapkan tidak dapat di dunia, di akhirat akan diberikan lebih daripada apa yang diinginkan di dunia. Dengan demikian orang beriman tidak rugi dalam kehidupannya, la di dunia wa apatah lagi di akhirat. Jika tak terpenuhi apa yang diharapkan di dunia, akan disimpan di akhirat sehingga terpenuhilah harapannya walaupun tidak di dunia. Hadza daripada kacamata orang beriman. Jadi dengan begitu orang beriman tidak merasa susah dalam hidupnya bila berpandukan kepada kesucian al-iman. Masa-masa terakhir ini kita ramai orang-orang yang stres dengan keadaan sekarang. Difahamkan katanya ada sekian ramai orang yang berusaha untuk nak bunuh diri, disebabkan oleh kerana tekanan yang dihadapi oleh mereka dalam hidup. Bila mereka menghargai iman yang diberikan oleh Allah, pasti mereka akan memiliki harapan. Pasti mereka akan ada ketergantungan
jalan keluar, solusi, dan akan ringan itu masalah, tekanan pun juga bila ia bergantung dengan imannya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertawakal, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhrajan, jalan keluar. Ya Allah, siapa yang berbicara ini? Kalau yang berbicara ini adalah ketua kepada satu kerajaan, maka kita akan meletakkan kepercayaan karena kekuatannya, karena kekuasaannya. Tapi ini yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala, yang segala sesuatu, bukan hanya langit saja dan bumi, tapi alam ini semuanya dalam genggamannya Allah, yang boleh berbuat apa saja. Jadi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya akan firman-Nya bagi orang yang beriman tiada memiliki keraguan sedikit pun. Karena yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhrajan, akan dijadikan jalan keluar, makhrajan. Khalas, dari mana jangan pikir. Tolak tepi kita punya akal fikiran, macam mana agaknya Allah boleh keluarkan solusi. Kita dah hampir setahun kena pandemi COVID-19 ini, vaksin ini macam mana ya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhrajan, solusi. Jangan tanya daripada mana, macam mana, bila. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang dia tak tahu, yang dia tak menyangka. Siti Hajar naik bukit Safa, naik bukit Marwah, ulang-alik cari air. Dah sampai bukit Safa, cari air tak ada. Nampak bayangan macam ada air di bukit Marwah. Dia pergi bukit Marwah. Sampai di bukit Marwah tak ada. Nampak bayangan air di Safa. Dia patah balik, pergi ke Safa balik. Tadi dah pergi Safa dah. Pergi naik balik pergi Safa, tak ada dekat Safa. Nampak bayangan dekat Marwah, dia patah balik pergi Marwah. Ya Siti Hajar, bukankah engkau tadi dah pergi ke Safa tak ada air? Bukankah dah pergi ke Marwah dah tak ada air? Ulang-alik pasal apa? Ya berharap, tak kecewa, tak putus asa, tak bergantung dengan usahanya. Dia boleh mengharapkan di setiap saat, ya kali ini saya pergi tak ada, mungkin kali yang kedua ada. Kalau tak ada kali kedua, mungkin kali yang ketiga. Kalau tak ada kali ketiga, mungkin kali yang keempat. Tidak putus harapan. Ini kekuatan yang ada kepada orang beriman, berharap kepada yang maha perkasa, maha mampu berbuat segala-galanya. Setelah usaha Siti Hajar itu tak berhenti berusaha, tak kecewa, tak putus asa, masih berusaha mencari, Allah keluarkan solusinya, makhrajannya, jalan keluarnya. Diberikan apa yang dicari, yaitu air, bukan di tempat yang dicari. Dicarinya di Safa, kemudian di Marwah. Antara Safa dengan Marwah pun sudah dilalui berkali-kali. Air keluar la di Safa, wala di Marwah, wala di antara keduanya, tapi muncul dekat sumbernya air Zam-Zam yang dekat dengan Hajar Aswad situ. Supaya kita tahu, supaya kita yakin, usaha jangan berhenti, berharap karena mesti luas, dan serahkan jalan keluar itu akan datang daripada mana? Kepada Allah Subhanahu